7 titik latifah. Ada 7 titik pembuat dosa batin atau hijab yang dinamakan 7 titik latifah. 1. Latifatul Qalbi, berhubungan dengan jantung dan jasmani. Letaknya 2 jari di bawah susu kiri. Disinilah letaknya sifat-sifat kemusyrikan, kekafiran, dan ketahayulan, dan sifat-sifat iblis. Untuk mensucikannya zikir dengan membaca 5.000 kali, Allah, Allah. Pada tingkat ini hati diisi dengan iman, Islam, ihsan, tauhid, dan makrifat. 2. Latifatur Ruh, letaknya 2 jari di bawah susu kanan. Disinilah letaknya sifat bahimiyah, binatang jinak, yaitu sifat menuruti nafsu. Untuk mensucikannya zikir dengan dipalus sekeras-kerasnya 1000 kali, Allah, Allah. 3. Latifatus Siri, letaknya 2 jari bagian dalam di bawah susu kiri. Disinilah letaknya sifat syabiyah, binatang buas, yaitu sifat zalim, aniaya, pemarah, dan pendendam. Untuk mensucikannya zikir dengan membaca 1000 kali, Allah, Allah. Pada tingkat ini hati diisi dengan sifat kasih sayang dan ramah tamah. 4. Latifatul Khofi, letaknya 2 jari bagian dalam di bawah susu kanan. Disinilah letaknya sifat syaitaniyah, yaitu hasad, dengki, munafik, dan khianat. Untuk mensucikannya berzikir 1000 kali membaca Allah, Allah dengan dipalukan sekeras-kerasnya. Pada tingkat ini hati diisi sifat syukur dan sabar. 5. Latifatul Afa, letaknya di tengah-tengah dada. Disinilah letaknya sifat ria, takabur, sombong, ujub, membanggakan diri, dan suma, cari nama atau kemasyuran. Untuk mensucikannya zikir 1000 kali membaca Allah, Allah. Pada tingkat ini hati diisi sifat ikhlas, khusyuk, tadaru, tafakur. 6. Latifatun Nafsi, letaknya di antara 2 kening. Disinilah letaknya nafsu amarah, penghalang besar untuk menciptakan perbaikan masyarakat. Untuk mensucikannya zikir 1000 kali membaca Allah, Allah. Pada tingkat ini hati diisi dengan sifat tenteram dan pikiran tenang. 7. Latifah Kolab atau kulu jasad, mengendarai seluruh tubuh jasmani. Letaknya di atas kepala, ubun-ubun. Dalam latifah inilah terletak sifat jahil dan gaflah, kejahilan dan alpa. Untuk mensucikannya hendaklah dizikirkan 1000 kali, Allah, Allah. Sehingga mengalir zikir di sekujur badan jasmani, sehingga tiada tempat untuk sifat kebendaan atau kejahilan, dan kelalaian atau gaflah. Pada tingkat ini hati diisi pula sifat ilmu dan amal. Jadi, jika satu saja latifah kita terbuka, maka akan mengucur kekuatan dari Allah ke tubuh kita dari lubang latifah itu. Loh, bagaimana kok bisa di dalam tubuh kita? Yanda beda dengan kita gali tanah, kok tanah lantas ada airnya. Seperti matahari yang mengeluarkan energi, mengeluarkan cahaya menerangi jagat, kita tak percaya juga matahari tetap akan menerangi jagat, tak menunggu kita percaya dulu baru matahari itu akan menerangi jagat. Akal kita tak nyampai dari mana keluarnya energi matahari, tetap saja matahari akan menerangi jagat dan tak habis energinya walau dipakai oleh orang seluruh dunia. Yang kutulis atau kucerita ini juga tidak ingin dan sama sekali tak ada maksud agar siapapun supaya percaya dengan ceritaku, dan penulisanku atau penjelasanku juga tak menunggu orang percaya baru aku menulisnya atau menjelaskannya. Ketika latifah itu sudah terbuka, maka dengan sendirinya jika dikonsentrasikan akan mengalir kekuatan dari Allah, dan itu bisa dites dan dibuktikan. Ketika ada jin merasuk ke tubuh seseorang atau orang kerasukan, dan dipegangi banyak orang, jin itu akan mementalkan siapa saja yang memegangnya, maka cukup dengan seorang yang latifahnya terbuka itu menempelkan jarinya ke orang yang kerasukan itu, maka jin di dalam tubuh orang itu akan tak punya daya, seperti ditindih sebuah gunung, padahal hanya ditempeli jari. Memang aneh, tapi itulah kenyataannya, dan siapa saja bisa mempraktekkannya, jika sudah tertembusi latifahnya. Lalu bagaimana tanda seseorang itu tertembusi latifahnya? Yaitu ketika dia mengkonsentrasikan zikir pada titik latifah, maka akan merasa ada aliran dingin dari titik latifah itu mengaliri seluruh urat di tubuh, seperti layaknya bendungan yang dibuka dan airnya mengaliri parit dan sungai-sungai. Bahkan bukan hanya itu, saat kita konsentrasikan titik latifah dengan zikir yang biasa kita zikirkan, maka jika ada jin yang merasuk pada seseorang, nantinya tak akan tahan melihat wajah kita atau dada kita, karena pancaran nur ilahi yang menyelimuti kita. Jadi bukan kita yang sakti sampai jin takut, tapi karena nur ilahi yang memancar itulah yang membuat jin takut. Ingat, ini bisa dilakukan siapa saja, jadi jangan sekali-kali beranggapan saya hebat, wong murid saya juga banyak yang bisa.
Kita hanya perlu memproses diri dengan cara yang benar dengan amaliyah yang benar sehingga menghasilkan hasil yang benar dan bermanfaat. Jadi, tak ada sakti atau hebat, yang sakti dan hebat hanya Allah. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat.